Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas SD Islam Al-Husna. Hari ini kita sudah memasuki tema kelima, yaitu pahlawanku, dan subtema 1, perjuangan para pahlawan. Sebelum kita memulai belajar, Bu Guru akan menanyakan terlebih dahulu kepada kamu semua. Anak-anak, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan pahlawan itu? Iya, pahlawan itu adalah gelar untuk orang yang berjasa terhadap orang banyak dan berjuang dalam mempertahankan kebenaran. Nah, seseorang itu dijuluki pahlawan karena jasa-jasanya dalam memperjuangkan negara dan bangsa ini untuk memperoleh kemerdekaannya. Seorang pahlawan itu berjuang karena mencintai negeri dan tanah tumpah darahnya. Dan sifat-sifat para pahlawan itu adalah sikap-sikap yang sangat baik, yang seperti suka menolong, pantang menyerah, dan pemberani. Itu adalah sikap-sikap pahlawan. Nah, kamu harus meneladani sikap-sikap pahlawan tersebut ya. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, yuk mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Bu Guru ya. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Ibu Guru sampaikan tentang sikap-sikap pahlawan, di sini adalah contoh sikap-sikap pahlawan yang seharusnya kita teladani atau kita contoh. Di slide di gambar yang pertama ini kita lihat ada anak yang sedang sakit dan dia ditengok oleh teman-temannya. Nah, ini adalah merupakan contoh sikap care atau memperhatikan ya. Jadi ketika ada teman yang sakit harus kita tengok supaya dia merasa bergembira dan mendapatkan perhatian sehingga dia akan merasa senang, dan ketika merasa senang maka sakitnya akan segera sembuh. Nah, di sini juga merupakan contoh sikap-sikap pahlawan, yaitu dengan bekerja sama, ya, ikhlas untuk bergantian memakai kaca pembesarnya. Ya, dan kemudian yang di sini adalah contoh ada anak yang sedang muram durja, dan di sini ada anak yang kelihatannya membantu menghiburnya. Ini juga adalah contoh sikap-sikap pahlawan yang harus kita tiru. Ya, di antaranya itu adalah menolong teman atau orang lain dengan ikhlas, dan kita juga harus berani dan gigih. Nah, itu adalah contoh sikap yang dimiliki pahlawan yang harus diikuti atau diteladani oleh kita. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya ya. Nah, berikut ini adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda-benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Bu Guru akan perkenalkan dulu. Yang pertama adalah Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh di Aceh. Ya, ini di sini letaknya Aceh. Kemudian ada Sultan Hasanuddin atau yang sering dijuluki dengan ayam jantan dari timur. Beliau adalah berasal dari kerajaan Gua Talo di Makassar. Dan selanjutnya ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur atau tepatnya di Mojokerto. Ya, dan kemudian ada Prasasti Ciareten, peninggalan kerajaan Tarumanegara di Bogor. Nah, kamu bisa melihat Prasasti Ciareten ini ketika kamu berkunjung ke Kota Tua, ya. Kamu bisa lihat langsung batu prasasti ini. Dan juga ada Raja Bala Putra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Dan sebenarnya masih banyak lagi raja-raja
yang luar biasa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kamu perhatikan penjelasan Bu Guru tentang Raja Purnawarman. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Ini adalah sosok Raja Purnawarman. Raja Purnawarman itu mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas para perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Nah, ladang para petani itu tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Sehingga rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan Prasasti Ciareten. Ya. Nah, Raja Purnawarman itu membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Dan Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Tadi sudah disebutkan. Nah, tindakan ini membuat Kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Nah, berikutnya adalah Balaputradewa. Balaputradewa, raja dari Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang sangat kuat. Tindakannya ini bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah, dan peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, salah satu butik peninggalannya adalah Candi Muara Takus yang masih ada. Dan berikut ini pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha muncul tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Di antaranya yaitu Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini adalah Raja Majapahit dan Gajah Mada adalah patihnya. Peninggalannya adalah Candi Penataran. Gajah Mada ini terkenal dengan Sumpah Palapa. Dia tidak akan memakan buah palapa sebelum menyatukan seluruh Nusantara. Nah, mari kita lihat. Gajah Mada ini adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang hebat. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada menyelamatkan rajanya yaitu Prabu Jayanegara. Nah, oleh karena kecakapannya itu, pada tahun 1319 dia diangkat menjadi Patih Kahuripan. Dan 2 tahun kemudian menjadi Patih Kediri di Jawa Timur. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryatadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334. Nah, setelah berhasil menaklukkan pemberontakan Keta dan Sadeng, pada tahun 1336 Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah bila belum menguasai
pulau-pulau di Nusantara. Nah, perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk antara tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari Kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Luar biasa. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara tetangga. Hebat sekali ya. Nah, ini adalah kompleks Candi Penataran. Ada di Blitar ya kayaknya ya. Iya, ada di Blitar. Kemegahan dan kebesaran kompleks Candi Penataran ini membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks tersebut terdapat arca yang disebut dengan Balai Agung, prasasti atau batu bertulis, dan beberapa candi. Ini ada di wilayah Blitar ya. Bu Guru insya Allah pernah ke sana. Nah, anak-anakku, itulah tadi sebagian dari para pahlawan yang telah Bu Guru jelaskan. Sebagian tokoh-tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, sekarang kita akan belajar tentang simbol dan makna sila keempat. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nah, sila yang akan kita bahas adalah sila keempat. Sila tersebut berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila keempat ini memiliki simbol kepala banteng. Banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Ya, sila keempat menjelaskan keutamaan musyawarah dalam setiap pengambil keputusan. Keputusan tersebut juga harus dihargai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Makna dari sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Nah, contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan pengambilan sila keempat Pancasila yang pertama adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain dan menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Ya, mari kita lihat contoh dari beberapa peristiwa di slide berikut ini. Di sini Budi tidak sengaja menginjak kaki. Ya. Amir, ini yang orange adalah Amir, tidak sengaja menginjak kaki Budi. Dan Budi kelihatan marah dan membentak Amir yang tidak sengaja menginjak kakinya. Menurut kamu, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Yo, coba jelaskan jawabanmu. Sudah bijak apa belum? Tentu saja belum. Apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Menurut kamu ya apa tidak? Tentu saja tidak, karena dia marah-marah, ya kan, membentak Amir dan marah dengan nada tinggi karena ketidaksengajaan. Jadi masih belum mencerminkan sila keempat. Lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Tentu yang akan terjadi adalah perpecahan dan pertengkaran. Dan itu sangat tidak baik sekali. Jadi ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, selesaikanlah dengan hati yang dingin, dengan penuh kesabaran, dan kita mengerti ya, memahami mungkin orang lain itu tidak sengaja. Nah, mari kita lihat yang lain. Di sini kita lihat Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Nah, apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Tentu saja belum, ya kan? Apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Belum, ya. Dayu, mengapa begitu? Karena Dayu
tidak bermusyawarah. Ya kan, dia tidak bertanya terlebih dahulu kepada temannya atau melakukan pemungutan suara. Nah, apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Itu tadi akan terjadi perpecahan, ada yang tidak suka ya, dan kemudian timbul pertengkaran dan perpecahan, dan itu sangat tidak baik sekali. Sebaiknya ketika memutuskan ketua kelas harus dengan cara musyawarah. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama adalah melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Dan sikap yang belum sesuai yaitu tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila keempat yang lain adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau teman, menaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman dan keluarga, dan juga menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi atau musyawarah, dan juga memutuskan sesuatu secara demokratis. Nah, sikap lain yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginannya sendiri, kemudian memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Itu tidak sesuai. Kemudian melanggar peraturan yang telah dibuatnya. Ya. Menyampaikan pendapat dengan nada yang tinggi dan tidak sopan, dan tidak mau menerima kritik dan saran dari teman ataupun anggota keluarga lain. Ya, sikap-sikap yang belum sesuai dengan sila keempat ini sebaiknya kita hindari dan janganlah kita melakukannya. Kita harus berbuat atau meneladani sikap-sikap para pahlawan dan melaksanakan sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Terutama yang kita bahas pada hari ini adalah sila keempat Pancasila. Oke anak-anak, bisa dipahami penjelasan Bu Guru ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Bu Guru sudah selesai menyampaikan materinya tentang sila keempat Pancasila dan raja-raja pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, tetap mempunyai energi yang positif ya. Tetap bersemangat. Jangan main game terus, dikurangi main gamenya. Berolahragalah dan jalan-jalan di sekitar rumah ya supaya fresh. Dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Kemudian stay at home, stay safe. Jika kamu ingin keluar rumah, di sekitar rumah, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke anak-anak, karena Ibu Guru akhiri penjelasan materi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.